Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Agama Ifa Ahnaf dari STSR Divisi Indonesia, Prodi S1 jurusan Desain Komunikasi Visual dengan NIM 111610005. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perancangan tugas akhir saya dengan judul Perancangan Display Image Typeface terinspirasi dari aksara Jawa pada naskah-naskah Jawa berlanggam Yogyakarta. Latar belakang alasan saya memilih untuk mengangkat topik perancangan mengenai aksara Jawa ini adalah aksara Jawa dahulu adalah functional value dan made to be read, dan sekarang aksara Jawa adalah cultural token and made to be seen, sehingga bagaimana aksara tersebut tetap terjaga walaupun sudah tidak lagi digunakan sehari-hari tapi masih dikenal oleh masyarakat dan generasi baru. Yang kedua adalah peninggalan sejarah kebudayaan Jawa masa lalu yang tidak diperhatikan khususnya oleh generasi muda. Aksara Jawa yang mulai kurang diminati untuk dipelajari dan berangsur mulai dilupakan oleh masyarakat. Tren kreatif pada perancangan visual yang mengangkat kebudayaan lokal secara global. Yang keempat adalah dibutuhkan medium yang dekat dengan masyarakat dan memiliki sifat jangka panjang. Dan yang kelima adalah perancangan typeface dengan mengadaptasi bentuk huruf Jawa yang terbatas penggunaannya. Adapun target yang dituju dari perancangan ini yaitu pertama adalah target audience. Untuk target audience dalam perancangan ini adalah teenage hingga teenage adult atau remaja hingga remaja menginjak dewasa yang pada rentan usia 15 hingga 25 tahun yang secara spesifik berdomisili di Yogyakarta. Spesifikasi dari target audiens yang dituju yaitu dari demografis, yaitu laki-laki dan perempuan dengan usia 15 sampai 25 tahun, strata ekonomi A sampai C, dan pendidikan adalah sekolah menengah atau hingga ke perguruan tinggi. Dan secara geografis adalah berada di kota Yogyakarta. Cakupannya setelah itu adalah Pulau Jawa atau Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Dan secara tertier adalah Indonesia. Lalu secara psikografis adalah pada behaviornya, pribadi yang dekat dengan kehidupan sosial dan budaya, memiliki prinsip jati diri yang kuat dan suka dengan eksplorasi hal-hal baru. Lalu untuk habit, suka berbagi ilmu dan hal-hal baru, selalu tertarik dengan sejarah dan cinta dengan budaya lokal khususnya, dan mengedepankan aksi dan solusi. Lalu secara emosi, spirit yang aktif dan humble, ingat terhadap akar leluhur, dan memiliki imajinasi yang tinggi. Dalam menemukan target audiens ini, penulis juga mempertimbangkan berdasarkan pada pola hidup dan kegiatan pada usia target, yang dimana usia 15 hingga 25 tahun ini merupakan waktu menginjak usia matang dan sikap-sikap bijak itu muncul. Selain itu juga masyarakat modern pada usia ini sangat respons terhadap hal-hal yang menurut mereka menarik dan sesuai, diiringi dengan teknologi yang semakin canggih, di mana mereka lebih sering bertatap muka pada layar kaca digital. Nah, hal inilah yang mendorong penulis untuk merujuk pada target audiens ini sehingga dapat mendorong atau mendapatkan call to action lebih baik dan efektif. Lalu yang kedua adalah target market yang digunakan sebagai perantara terhadap audiens. Dari rancangan ini terhadap audiens tentu diperlukan adanya jembatan bagaimana pesan-pesan ini dapat tersampaikan dengan baik, yaitu adanya target market yang sudah ditentukan yang merupakan perancang grafis atau desainer yang cukup berpengalaman atau mengerti mengenai menyampaikan pesan dengan baik dalam rentang usia 21 hingga 35 tahun, yang perancang-perancang ini memiliki kemauan untuk melestarikan budaya lokal. Dan secara spesifikasi dari target market yang dituju adalah adanya secara demografis, yaitu laki-laki dan perempuan dengan usia 21 hingga 35 tahun, strata ekonomi A hingga B, dengan profesi yaitu graphic designer berpengalaman atau perancang visual yang sudah cukup berpengalaman dan menerapkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari dalam desain komunikasi visual maupun teknik komunikasi yang baik.
Dan secara geografis, dalam primer yaitu di kota Yogyakarta, dan sekunder adalah Pulau Jawa, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan dapat juga Jawa Barat. Dan yang ketiga secara tertier adalah di Indonesia. Nah, dalam hal di psikografis ini, yang pertama adalah dari behavior atau kepribadian, yaitu memiliki kepedulian terhadap sejarah, memiliki keinginan untuk menyebarluaskan hal-hal baik. Yang ketiga adalah memiliki kelestarian terhadap kebudayaan lokal, khususnya aksara. Lalu secara habit atau perilaku yaitu berpikir cermat dan detail, suka menggali informasi lebih dan mengolah, lalu yaitu berkepribadian ulet dan teliti. Dan secara emosi, berjiwa patriotisme, sehingga ada rasa ingin menyelamatkan sesuatu dan selalu tergugah hatinya untuk menciptakan hal-hal yang dapat berguna dengan baik. Yang kedua adalah pemerhati dan pengamat yang sabar. Yang ketiga yaitu ambisius. Dari hasil survei yang dilakukan pada target market ini, banyak sekali teman-teman desainer juga yang ingin melestarikan kebudayaan dan menyebarluaskan mengenai kebudayaan lokal kepada khalayak yang lebih luas secara lokal maupun global. Dan kenapa memilih target market tersebut adalah perancang visual yang bahkan sudah berpengalaman, yaitu karena desainer yang berpengalaman dapat mengemas perancangan dengan apik dan dapat diterima secara mudah oleh orang awam, sehingga perancangan huruf Mijil Display Typeface ini dapat tersampaikan dengan baik pesannya dan diharapkan dapat menyambung hingga ke aksara Jawa, dan aksara Jawa akan diingat kembali. Untuk melestarikan sebuah kebudayaan atau tradisi, hal-hal masa lampau dapat dilakukan dengan berbagai macam hal. Salah satunya adalah dengan merancang huruf, karena merancang huruf dinilai media yang solutif karena tipografi sendiri bersifat aplikatif dan implementatif, sehingga dapat bersifat jangka panjang. Pada konsep perancangan, secara konsep verbal adalah merancang sebuah typeface di mana memiliki fungsi yang baik dan memiliki nilai readability, legibility, dan unity yang harmonis, sehingga secara estetika tetap ada, tetapi secara fungsi dia berfungsi secara maksimal. Untuk memaksimalkan fungsi yang dimiliki oleh typeface, maka perlu adanya beberapa opsional huruf, sehingga huruf-huruf ini dapat digunakan dengan saling beriringan. Contohnya dalam satu judul berita dengan komponen judul, headline, dan body copy atau body text, dapat dengan satu typeface ini sering digunakan dan menjadi awareness terhadap diri sendiri yang dapat ditularkan ke orang lain. Pada perancangan ini tidak hanya terfokuskan pada sebuah bentuknya saja, melainkan sebuah sounding identity sehingga dapat diingat dengan mudah oleh perancang maupun orang awam. Nama perancangan ini sendiri yaitu Mijil Display Typeface. Mijil sendiri ini adalah salah satu potongan dari tembang mocopat yang berarti lahir. Tembang Mijil sendiri memiliki watak dan sifat welas asih lan tresno laku prihatin, yang berarti secara filosofis itu penuh kasih cinta yang dilandasi atas keprihatinan jiwa, sehingga diharapkan atas adanya keprihatinan patut untuk dilestarikan sehingga menimbulkan cinta dan dapat terus diolah dan berjangka panjang. Secara konsep visual adalah bagaimana membuat perancangan huruf ini berdasarkan corak dengan gaya Yogyakarta dengan mengumpulkan berbagai macam potongan-potongan dari naskah. Berikut adalah hasil dari perancangan Mijil Display Typeface. Yang pertama adalah Mijil Display. Lalu yang kedua adalah Mijil Sans dalam ukuran thin, Mijil Sans dalam ukuran reguler, Mijil Sans dalam ukuran bold. Lalu adapun media yang digunakan sebagai media penyampaian dari perancangan Mijil Display Typeface ini adalah yang pertama Type Specimen Book. Type Specimen Book sendiri berfungsi sebagai panduan untuk para perancang apa dari isi Mijil Display Typeface, seperti apa dan fungsinya bagaimana. Lalu yang kedua adalah ada Type Specimen Poster yang dapat digunakan sebagai acuan atau gambaran apa
Mijil Display TVS dalam bentuk yang lebih ringkas. Dan yang ketiga adalah zin. Nah, isi dari zin ini adalah sebuah perancangan dari teman-teman desainer dengan menggunakan atau merespon dari Mijil Display TVS. Lalu yang keempat ada t-shirt atau kaos dan tote bag atau tas jinjing. Nah, kenapa media tersebut dipilih? Karena media tersebut dianggap dekat dengan masyarakat khususnya generasi muda, karena kaos atau t-shirt itu praktis untuk digunakan dan tote bag juga sangat efektif untuk dibawa, maka diharapkan dapat secara efektif menyampaikan pesan-pesan yang ada. Lalu untuk mensiasati bagaimana Mijil Display TVS dapat menjadi sebuah rancangan yang dapat dikoleksi dan dimiliki oleh perancang ataupun orang awam, yaitu dengan adanya bundle pack dengan berisikan soft file yang dibungkus pada packaging atau kemasan, lalu berisikan berbagai media mulai dari tab specimen book, poster, t-shirt, dan tote bag. Lalu tentunya ada tujuan dan manfaat yang diharapkan dan tujukan dari perancangan Mijil Display TVS ini adalah yang pertama, merancang huruf adaptasi aksara Jawa yang fungsional dan memiliki tingkat keterbacaan yang baik sehingga dapat berfungsi secara maksimal. Yang kedua adalah merancang huruf adaptasi aksara Jawa yang dapat digunakan dengan baik di komputer dan media aplikatif lainnya. Ketiga adalah meningkatkan nilai estetika pada aksara Jawa sehingga kembali menjadi salah satu sistem penulisan atau bahasa komunikasi visual yang menarik. Lalu adanya manfaat yang dituju dan diharapkan pada perancangan Mijil Display TVS ini adalah meningkatkan awareness mengenai aksara Jawa terhadap masyarakat. Yang kedua adalah dapat dimanfaatkan untuk menjadi referensi perancangan huruf, terutama yang berakar pada kearifan lokal, baik itu aksara, motif, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kebudayaan lokal. Yang ketiga adalah dapat dipergunakan baik oleh dosen maupun mahasiswa sebagai sumber rujukan dan referensi dalam membuat kajian atau perancangan huruf dalam bidang desain komunikasi visual, khususnya yang bercirikan dan beridentitas dengan karakter budaya nasional khas daerah. Berikut hasil mengenai perancangan tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Mijil Display TVS terinspirasi dari aksara Jawa pada naskah-naskah Jawa berlanggam Yogyakarta. Mohon maaf sekiranya banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.